Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama saya Sita Nisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, saya kedatangan servisan ini Samsung A2 Core ya. Jadi ini kerusakannya itu tombol tidak berfungsi. Saat dicas itu bisa ya, bisa nih. Tapi tombol power nggak fungsi, tombol volume nggak fungsi. Nih sama sekali nggak fungsi ya. Ini ketiga-tiganya ini nggak fungsi. Ntar tutup semua. Jadi kalau diginiin sama sekali nggak fungsi ya. Oke. Berarti kerusakan di mana? Ya di tombol ini ya. Jalur power atau volumenya kita akan cek. Nah, untuk pembongkaran mesti kan kita akan lihat dulu kondisi bagian tombolnya ya. Kita akan buka mesinnya. Namun untuk di Samsung A2 Core ini jangan sampai salah ya, jangan terjebak. Kita kan umumnya bukanya dari sini ya, tapi ini mesti angkat dulu LCD, itu masalahnya. Jadi kita mesti angkat dulu LCD-nya. Tuh, ini nggak bisa dimatiin lagi. Oke, biar dia mati sendiri ya. Ini ngangkatnya tuh dari sini loh, dari LCD-nya ya, bukan dari belakang. Oke, kita buka dari depan dulu ya, ngangkat LCD. Dan tentunya ini kan penuh resiko ya. LCD masih bagus ya, penuh resiko. Kalau kita nggak hati-hati LCD pecah jadinya nombok ya, seperti itu. Nah, yang perlu teman-teman perhatiin ya, untuk bongkar Samsung A2 Core biar nggak nombok, itu mulainya dari bawah sini, jangan dari atas, karena di atas ada fleksibel ya. Jadi sebelum teman-teman bongkar ini, tentunya teman-teman cari infonya dulu ya, LCD-nya bentuknya seperti apa, supaya tidak ada human error yang mengakibatkan kita justru nombok ya, karena ada fleksibel, kalau robek kan jadinya nombok. Nah, ini saya akan coba panasin dulu ya untuk bagian bawah, padahal yang akan kita perbaiki itu kan tombolnya ya, switchnya, tapi mesti kita angkat dulu LCD-nya, itu masalahnya. Oke, jika dia sudah hangat, lalu kita akan cari celah ya untuk ngangkat bagian bawahnya ini. Ini memang rapat banget ya untuk di Samsung ini. Nah, kita cari celah begini ya, sambil kita tambahin thinner supaya ada ruangan yang terbuka dulu ya. Ini kencang banget sih, jadi hati-hati banget untuk buka LCD ini. Nah, seperti ini. Kalau udah dapet celah begini ya, kita sambil panasin dulu supaya lebih aman. Oke, pelan-pelan saja. Setelah terbuka seperti ini ya, kita ganti dengan plastik seperti ini. Yang repot ini kalau udah pernah dibongkar LCD-nya lalu dilem mati lah istilahnya, itu waduh susah. Kelihatannya udah pernah dibongkar ini untuk LCD-nya. Oke, pelan-pelan saja kita panasin lagi, hangat aja ya, jangan terlalu panas, hangat aja. Waduh, kayaknya udah pernah sih memang ini, jadi lem-lemannya udah beda nih. Saya akan menjangkau bagian bawah untuk LCD ini.
supaya aman ya. Kita akan lihat dulu bagian bawahnya ya. Ini ya resiko sih kalau udah seperti ini, memang resiko. Saya coba pastiin dulu LCD-nya rusak apa gimana ya. Oh, aman ya. Ini repot ini kalau misalnya LCD-nya dilem, itu yang saya khawatirkan ya. Untuk LCD-nya ini yang paling bawah ini terutama takut betul kalau dilem posisinya. Karena udah pernah bongkaran ini. Waduh. Udah pernah dilem nih teman-teman. Jadi dasaran LCD yang paling bawah kalau posisi klaim ini memberatkan untuk teknisi setelahnya. Kayak saya jadinya kan resiko banget. Ini posisinya itu dasarannya sudah klaim dan nempel di bagian aduh. Ini hati-hati banget ini. Jadi Samsung ini konsepnya betul-betul merepotkan ya. Terlalu desainnya terlalu bikin anu ya. Bikin nombok. Nah, ini saya nggak bisa menjangkau dasarannya. Kalau dasarannya posisi dilem itu gimana ini? Saya bisa menjangkau. Itu permasalahannya. Saya nggak bisa melanjutkan ini teman-teman. Saya kejebak dengan kondisi seperti ini. Kenapa kejebak? Karena ya ini jelas ya. Ini posisinya itu begini ya. Nih posisinya itu dasaran untuk LCD-nya ini tuh layar atasnya aja, tapi dasarannya tuh nempel di bagian frame-nya. Ini udah pernah dilakukan pembongkaran sama teknisi sebelumnya, itu dilem bawahnya LCD, jadi otomatis saya mau menjangkaunya susah. Nih, ini kan masih ada cahaya ya, seharusnya kan ini nggak lepas. Ini lepas tuh karena posisi di baliknya tuh dilem, itu pernah dilem, jadi ya merepotkan sekali ini. Kalau saya paksa otomatis tambah rusak. Ini aja sudah begini ya. Nah, nih. Jadi susah banget. Ini yang namanya memang ada resiko kerjaan, tapi kalau sudah begini ya bukan resiko lagi. Ini cari nombokan aja. Tuh. Jadi LCD yang bagian background bawah, paling bawah dasaran itu nempel di frame, tidak ngikut. Seharusnya kan ngikut ya di saat begini tuh. Kalau di sini nggak dilem dia ngikut, pasti ngikut karena dia dilem di belakangnya. Jadi dia klaim saat ini diangkat dia terbuka. Nah seperti ini. Ini repotnya kalau LCD-nya sudah pernah dibongkar, harusnya dipasang begini, lemnya itu di pinggir sini aja loh, jangan di tengah. Kalau ini saya paksa, udah pasti ini terbuka sampai ke atas, sehingga ya kotoran segala macem, bahkan bisa
rusak karena ini sudah nembus bagian tengahnya, bagian bawahnya masih nempel di frame tuh. Oke, saya nggak berani ngambil resiko. Dandannya tombol, ongkosnya murah, tapi ini untuk melangkah ke arah situ, ini sudah seperti ini. Kalau ini tadi LCD-nya belum pernah dibongkar dari bawaan pabrik, nah malah enak. Di blower pinggir-pinggirannya itu nanti lepas. Kalau ini sudah nggak bisa. Dipaksa pun nanti ujung-ujungnya rusak LCD-nya. Nemen sih, pakai dilem segala. Jadi ketinggalan. Layarnya itu ketinggalan nempel di frame. Ini kan bagian atasnya. Udah saya cukupkan aja lah. Saya nggak berani, saya kembaliin. Oke, semoga bisa menginformasi. Menurut teman-teman, berani nggak kondisi kayak gini? Saya nggak berani. Karena saya yakin banget di balik LCD ini ada lemnya. Sebagai contoh, ini saya kasih tunjuk. Nah, ini sebagai sampel ya. Di saat buka LCD, harusnya posisinya kan dari sini ya. Nih dari bawah sini. Ini tuh jangan dikasih lem. Kalau ini di sini dikasih lem, sudah ini lengket sehingga buka LCD-nya. Dan itu saya nggak berani. Terima kasih ya. Tetap semangat Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.